Bonjour, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Feni Yunita Francia Tampo Bolon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mini riset Pancasila, dengan judul Tanggapan Mahasiswa Terhadap Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila. Latar belakang masalah. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Indonesia dalam wilayah Nusantara yang begitu luas, dengan berbagai suku, budaya, hingga agama. Realitanya, Pancasila justru kian berkurang diakibatkan arus globalisasi. Seharusnya di era globalisasi ini, Pancasila justru menjadi filter. Keberadaan Pancasila saat ini sudah tidak seperti yang diharapkan sebelumnya, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, yang menetapkan Pancasila sebagai ideologi yang kelak mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang terdepan. Hari peringatan kelahiran Pancasila yang dirayakan setiap tahun menjawab realita tersebut. Peringatan hari kelahiran Pancasila hanya sebagai peringatan simbolis semata. Tidak ada perubahan menuju cita-cita luhur Pancasila maupun upaya untuk menegakkannya. Sebagaimana spirit para pendiri bangsa ini ketika merumuskan ide tersebut. Sebagai generasi bangsa, mahasiswa atau mahasiswi memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan suatu bangsa. Generasi muda yang intelektual adalah mereka yang mau bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas dirinya dan mengamalkan kemampuannya bagi pembangunan bangsa dan negara, sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarga serta lingkungannya. Identifikasi masalah. Yang pertama, mulai menurun peranan mahasiswa dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, peran mahasiswa dalam kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, perayaan kelahiran Pancasila sebagai simbolis semata. Kajian pustaka, deskripsi kajian teori, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Yang pertama, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila menurut para ahli, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada menurut Insinyur Soekarno. Menurut Bung Karno, arti dari Pancasila adalah isi dari jiwa bangsa Indonesia yang telah turun-temurun dan sudah berabad-abad lamanya terpendam dengan bisu dalam kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila ini bukan hanya sekadar falsafah di dalam negara kita, tetapi maknanya lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan juga ideologi negara yang diharapkan akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, yang fungsinya sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, lambang dari pemersatu dan kesatuan, dan sebagai pertahanan dari bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Ada desain penelitian yang terdiri dari beberapa rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, ada jenis penelitian. Seluruh rangkaian penelitian ini dilaksanakan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. Dasar penelitian kualitatif merupakan konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran ialah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaah terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Yang kedua, ada metode penelitian. Subjek penelitian merupakan individu, benda, atau organisme yang dijadikan sebagai sumber yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dengan demikian, subjek dalam penelitian ini mahasiswa berjumlah 11 orang. Yang ketiga, ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Reguler A 2018 Bahasa Perancis Universitas Negeri Medan pada tahun ajaran 2012-2020. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020. Selanjutnya, instrumen
dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini yaitu 1. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informasi yang berkenan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen seperti tabel, catatan foto, dan lain-lain. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Angket diberikan kepada mahasiswa di mana di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai penelitian yang dilakukan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa di lingkungan kampus. Yang ketiga ada kisi-kisi instrumen penelitian. Tanggapan mahasiswa terhadap pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa yang akan diberikan angket kepada mahasiswa. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah keseluruhan isian angket yang telah disebarkan kepada partisipan yang telah membantu, melakukan observasi terhadap subjek yang diteliti. Peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada mahasiswa reguler A 2018 bahasa Perancis sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Selain melakukan observasi terhadap subjek yang diteliti, peneliti juga melakukan pengumpulan data yang dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada mahasiswa reguler A 2018 bahasa Prancis sebagai subjek penelitian. Berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada mahasiswa, hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang terdapat 14 pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti, yang telah dijawab juga oleh para objek yang telah diberikan peneliti kepada mahasiswa. Seperti ada pertanyaan, apakah Anda hafal kelima Pancasila? Dan semua mahasiswa menjawab ya. Apakah Anda mengetahui makna atau arti masing-masing sila Pancasila? Semua mahasiswa menjawab juga ya. Apakah Anda menghargai agama selain agama Anda? Semua mahasiswa menjawab ya. Menurut Anda, apakah peraturan yang ada sekarang sudah sesuai dengan Pancasila? Ada mahasiswa yang menjawab 3, ya, dan tidak 8 orang. Apakah Anda menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Anda? Mahasiswa yang menjawab ya 9 orang, dan mahasiswa yang menjawab tidak 2 orang. Apakah Anda mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah Anda? Semua mahasiswa menjawab ya. Apakah Anda menghargai orang yang bukan satu suku dengan Anda? Semua mahasiswa menjawab ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda merasa ingin menang sendiri dan memaksakan pendapat Anda kepada orang lain? 1 orang mahasiswa menjawab ya, 10 orang menjawab tidak. Sikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain harus ditanamkan dalam pribadi Anda. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan tersebut? Semua mahasiswa menjawab ya. Apakah Anda merasa sulit untuk menerima pendapat orang lain? Semua mahasiswa menjawab tidak. Apakah Anda merasa acuh dan takut untuk mengemukakan pendapat Anda di muka umum? 4 orang mahasiswa menjawab ya, 7 orang mahasiswa menjawab tidak. Menurut Anda, apakah kelima sila sudah bagus atau perlu direvisi lagi? Mahasiswa menjawab ya 4 orang, mahasiswa menjawab tidak 7 orang. Apakah menurut Anda sulit untuk menjalankan kelima sila? 4 orang mahasiswa menjawab ya, 7 orang mahasiswa menjawab tidak. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kelima sila? Semua mahasiswa menjawab ya. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan data yang dianalisis dari hasil angket pembahasan tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.
Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil angket terhadap kelas reguler A 2018 bahasa Prancis, semua mahasiswa dapat menghafal kelima sila. Mereka juga mengetahui makna dan arti dari kelima sila tersebut. Mereka juga menghargai agama selain agamanya sendiri yang terdapat pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana kita harus saling menghargai bukan hanya dengan sesama agama, tetapi juga suku, ras, dan budaya untuk membentuk Persatuan Indonesia. Sebagian mahasiswa juga beranggapan bahwa Pancasila belum sesuai dengan peraturan yang ada sekarang ini. Menurut Guru Besar Filsafat UGM, Prof. Dr. Kailan mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang negara hukum, tujuan negara, dan demokrasi tidak menunjukkan adanya hubungan yang koheren dengan nilai-nilai cita hukum yang terkandung dalam esensi Staatsfundamental Norm, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hasil penjabaran dari amandemen Undang-Undang Dasar lebih memprioritaskan aspek politik dan hukum, sementara tujuan negara, welfare state, atau kesejahteraan negara tidak dijadikan prioritas. Sebagian besar mahasiswa sudah menjalankan Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka, tetapi masih ada juga yang belum menjalankannya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai mahasiswa mereka sudah mematuhi peraturan yang telah diberikan. Di dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak memaksakan kehendak atau pendapat mereka sendiri. Mereka juga dapat menerima pendapat atau masukan orang lain. Tetapi masih ada mahasiswa yang masih suka memaksakan pendapatnya. Sikap saling menghargai dan menghormati juga sudah ditanamkan mahasiswa dalam pribadi mereka. Dan dalam menerima pendapat orang lain, mereka tidak sulit untuk menerimanya. Sebagian mahasiswa tidak takut untuk mengajukan pendapat di muka umum, tetapi masih ada juga mahasiswa yang belum berani. Mereka juga beranggapan bahwa sila-sila Pancasila masih bisa direvisi lagi. Mahasiswa juga beranggapan tidak sulit untuk menjalankan kelima sila tersebut. Dan sebagai mahasiswa, mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kelima sila tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Mahasiswa telah mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila dengan sangat baik, karena mahasiswa setuju bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki arti penting dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, mahasiswa saling menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, mahasiswa juga memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan kelima sila. Sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, merci beaucoup. Selamat siang. Salam Pancasila.